Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia Putri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Sumber radioaktif. Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Sumber radioaktif ada yang bersifat alami dan buatan. Sumber radiasi alami dipaparkan sebagai berikut. Radiasi benda-benda langit. Orang yang berada di lokasi yang lebih tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar karena semakin tipis lapisan udara yang dapat bertindak sebagai penahan radiasi. Radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium-40, rubidium 87, unsur turunan dari uranium 238 dan turunan thorium 232. Radiasi dari dalam tubuh. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Radiasi dari tindakan medik. Dalam bidang kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksa atau diagnosis maupun penyembuh atau terapi. Radiasi dari reaktor nuklir. Banyak orang beranggapan bahwa tinggal di sekitar pembangkit listrik, tenaga nuklir akan menyebabkan terkena radiasi yang tinggi. Radioaktivitas. Jenis-jenis radioaktivitas dibedakan berdasarkan partikel penyusunnya. Sinar radioaktif dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radioaktivitas sinar alfa atau sinar A. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh sinar radioaktif. Radioaktivitas sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Berikut ini beberapa sifat alamiah sinar beta. Radioaktivitas sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Pemanfaatan. Kegunaan di bidang kedokteran. Isotop Na24 di dalam natrium klorida NaCl digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh manusia. Selain itu juga ada isotop 131 yang mana digunakan untuk melihat cara kerja getah tiroid yang ada di dalam kelenjar gondok. Tidak hanya itu, ada juga isotop dari Fe59 yang digunakan untuk melihat kecepatan produksi sel darah merah dalam tubuh seseorang. Radioisotop juga bisa berfungsi sebagai sumber radiasi yang bisa digunakan untuk terapi penyakit kanker. Terapi kanker tersebut dilakukan menggunakan radioisotop Co60. Kegunaan di bidang biologi. Isotop C14 dan juga isotop O17 saat ini digunakan untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Selain itu, radioisotop dari natrium dan juga kalium digunakan dalam penelitian pemembelitas selaput sel. Kegunaan di bidang pertanian. Radioisotop juga berperan penting di dalam bidang pertanian. Isotop P32 digunakan untuk mengetahui cara pemupukan yang sesuai pada tanaman tertentu. Selain itu, isotop tersebut juga digunakan untuk mengetahui kapan umur tanaman yang baik dan siap diberikan pupuk. Dampak. Unsur radioaktif yang mampu secara spontan memancarkan sinar radiasi ini ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga memberi risiko yang berbahaya bagi tubuh manusia. Efek radiasi dari zat radioaktif ini memberikan dampak negatif pada organ-organ tubuh kita yang sensitif seperti mata, fungsi reproduksi, tulang belakang. Akibat yang dapat ditimbulkan dari radioaktif ini adalah terjadi kerusakan genetis, bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi atau terjadi kelainan pada keturunan seperti cacat. Kerusakan lensa mata seperti katarak, resiko kanker darah atau biasa disebut leukemia, terjadi kerusakan kulit atau sarkoma, kerusakan pada sistem syaraf, kerusakan pada sel pembentuk sel darah merah. Proteksinya. Proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan radioaktif dan paparan sinar radioaktif yang melebihi dosis yang diperkenaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proteksi dan pengendalian bahaya sinar radioaktif di atom dan kesesuaiannya dengan norma ketiga serta peraturan perundang
yang terkait. Dasar pemikiran ini adalah bahwa pemanfaatan sinar radioaktif di bidang industri memiliki faktor bahaya yang sangat besar meskipun potensi bahaya yang ditimbulkan relatif kecil. Oleh karena itu, perlu adanya proteksi dan pengendalian bahaya radioaktif. Sekian pembahasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.